Pemirsa, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta kembali meringkus 7 pelaku pedofilia online. Jadi total ada 8 pelaku yang sudah ditangkap pihak kepolisian dari 8 kota yang ada di Indonesia. Inilah 8 orang pelaku pedofilia ditangkap Dirkrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 2.372 konten pornografi anak dan dewasa yang disebar melalui grup percakapan di media sosial. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku FAS alias Bendol yang melakukan video call seks terhadap 4 anak di Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan dan kembali menangkap 7 tersangka baru. Sehingga total ada 8 tersangka kasus pedofilia yang ditangkap petugas. Saat ini para pelaku telah ditahan di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta dan akan menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aplikator Meta, yaitu Facebook dan WhatsApp, adanya grup 10 dan ini adalah sumber awal mereka memperoleh nomor-nomor telepon akan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus pedofilia di wilayah hukum Yogyakarta, kita sudah terhubung pemirsa dengan reporter TV One Arga Dumadi. Selamat sore Arga, apa informasi terbaru dari sana? Ya, selamat sore. Pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk saat ini konferensi pers ini sudah selesai dilangsungkan berkaitan dengan kasus pornografi dengan target adalah anak di bawah umur. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan juga lebih terperinci, saat ini saya sudah bersama dengan Dirkrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah bersama dengan kami Kombes Pol Roberto Pasaribu. Selamat sore, Pak. Bisa disampaikan kepada kami, Pak, untuk penyelidikan ataupun juga penanganan lebih lanjut berkaitan dengan kasus ini seperti apa? Baik, selamat sore pemirsa semuanya. Kami jelaskan bahwa setelah penangkapan kemarin tanggal 22 Juni tahun 2022 terhadap 1 tersangka FAS, kami melakukan pengembangan ke 6 provinsi. Di dalam penangkapan ini, dasarnya adalah berdasarkan pengangkatan barang bukti digital dari handphone dan juga barang bukti digital yang lainnya yang milik tersangka FAS, kami menemukan pengembangan terhadap 10 grup yang ada percakapan menggunakan sarana aplikator dari WhatsApp. Di dalam hal ini terjadi sharing terhadap konten yang diduga melanggar kesusilaan dengan korban anak. Dan juga dari pengerucutan ini ada 6 lokasi di 6 provinsi yang kami lakukan upaya penangkapan. Dari sana kami mendapatkan total 7 tersangka. Namun 1 tersangka di bawah umur sehingga statusnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga kami melakukan upaya diversi dan sudah melakukan beberapa langkah-langkah sesuai dengan aturan. Ya, ini bekerja sama juga dengan beberapa kelembagaan. Demikian. Kemudian peran dari 7 orang tersangka ini, apakah mereka sama perannya atau berbeda-beda, Pak? Baik, untuk peranannya terbagi-bagi. Yang pertama adalah pembuat atau kreator dari akun WhatsApp grup tersebut. Kemudian juga ada yang berperan sebagai administrator, di mana mereka memperbolehkan, mengizinkan atau mengeluarkan anggota atau member daripada akun WhatsApp grup dengan aturan yang sudah mereka tentukan sendiri di dalam grup tersebut. Dan juga ada yang berperan sebagai pengirim atau pengupload konten dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan korban anak. Dan kemudian ketujuh tersangka ini disangkakan dengan pasal apa saja, Pak? Untuk undang-undangnya, selain undang-undang ITE dan undang-undang pornografi, kami juga menerapkan undang-undang terhadap terhadap kejahatan kekerasan seksual, jadi TPTKS. Dan ini kita berharap dengan adanya kumulatif nanti dengan pihak kejaksaan, adanya suatu deterrence effect kepada para pelaku untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dan kemudian apakah ada kemungkinan bahwa tersangka ini jumlahnya masih akan bertambah terus, Pak? Dari 10 grup WhatsApp yang sedang kami kembangkan saat ini, memang masih ada 7 target calon tersangka lainnya yang masih kami lakukan upaya. Namun juga kami di satu sisi sedang mencari melalui analisa terhadap video maupun gambar untuk menemukan korban anak tersebut. Karena kami duga ini adalah korban anak di Indonesia
Dan ini penting sekali sebagai penyelamatan. Sekali lagi, penindakan hukum yang kami lakukan adalah upaya penyelamatan terhadap anak-anak bangsa. Demikian. Modus operandi yang dilakukan untuk menjerat anak-anak ini seperti apa, Pak? Dalam dunia cyber dikenal dengan namanya teknik grooming. Jadi para pelaku menggunakan inisial atau menggunakan status yang bisa diterima oleh korban atau target daripada anak sendiri. Setelah situasi mereka nyaman, situasi mereka bisa mendapatkan suatu hal yang membuat mereka berkomunikasi secara aktif, baru pada akhirnya para pelaku melakukan ajakan untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan berupa panggilan video yang mengandung muatan unsur pornografi di dalamnya. Kemudian nanti mereka rekam, setelah mereka rekam, mereka akan mengupload atau mendistribusikannya ke akun-akun WhatsApp yang ada, WhatsApp group yang mereka miliki, atau mereka mengupload ke dalam situs-situs yang kita kategorikan sebagai dark web. Nanti di sana ada motif ekonomi di dalamnya. Ini masih pengembangan dari kami semuanya. Dan mengingat dalam grup-grup itu anggotanya ribuan, Pak, apakah kemudian juga bisa disangkakan pasal-pasal tertentu terhadap anggota-anggota itu? Untuk penerapan pasalnya sama, cuma nanti kita akan lihat berdasarkan penyertaannya di dalam perbuatan pidananya sendiri. Dari kepolisian sendiri mungkin akan ada imbauan juga, Pak, ini untuk orang tua khususnya ya, Pak, yang memiliki anak-anak di bawah umur agar tidak terjerat juga dalam kasus-kasus semacam ini, Pak. Baik, kami menyampaikan imbauan dari Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya kepada masyarakat Yogyakarta dan seluruh pemirsa di Indonesia. Yang pertama, bahwa waspada terhadap penggunaan internet. Bagaimana internet yang sehat, ini tentu juga dimiliki peran orang tua. Di dalam musim pandemi kemarin, kita melihat bagaimana anak-anak kita, terutama anak-anak yang masih di bawah umur, harus menggunakan gadget di dalam melaksanakan pendidikan sekolah secara online atau daring. Ini memberikan celah-celah baru bagi para pelaku, memanfaatkan ketidakberdayaan, sekali lagi ketidakberdayaan dan ketidaktahuan anak-anak ini. Karena dari hasil psikologi juga, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 tersangka. Ini mereka menyatakan bahwa mereka merasa nyaman ketika memilih targetnya anak. Jadi mereka ketika berhubungan dengan anak, mereka merasa lebih nyaman. Nah, ini juga menjadi sebuah tanda alarm atau alert buat kita para orang tua, di mana kita harus betul-betul bisa mendampingi anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya, apabila memang ditemukan adanya kekerasan yang bersifat asusila terhadap anak-anak kita, dimohon dengan sangat menghubungi pihak kepolisian atau institusi yang terkait di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah gunanya membantu kami untuk mendeteksi dan mengungkap jaringan-jaringan ini. Yang jelas, seperti laporan yang sedang kami proses ini, awalnya berasal dari laporan cerita masyarakat kepada petugas Babin Kaptipmas di salah satu polsek di daerah Bantul. Nah, ini yang kami tindak lanjuti langsung ketika dilaporkan, langsung kami proses tidak lebih daripada 1 kali 24 jam. Demikian. Baik, terima kasih banyak. Dan pemirsa, itu tadi adalah informasi lengkap berkaitan dengan penyelidikan dan juga pengembangan dari kasus pornografi yang melibatkan anak di bawah umur sebagai targetnya. Kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta.